Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, doa pertama saya ketika ditunjuk naik ke atas ini, semoga Ustadz Arfan cepat kembalinya. Itu doa pertama. Ini semoga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ustadz para pembina Hidayatullah Bekasi yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu karena kami di sini adalah santri baru. Biasanya santri baru itu tampil di hadapan para senior itu malu-malu. Dan ini keadaan ta'aruf ini sama seperti ta'aruf kami waktu alhamdulillah doa diterima. Insyaallah. Jadi doa saya Ustadz Arfan semoga Ustadz cepat balik ini. Tadi tiba-tiba gara-gara Ustadz keluar jadi kami disuruh ta'aruf. Ta'aruf ini seperti perasaan kami ketika ta'aruf menyempurnakan agama. Kalau ta'aruf ketika pernikahan itu seperti mendapatkan seseorang yang menyempurnakan kehidupan. Nah, sedangkan saat ini ta'aruf kami di hadapan ustadz-ustadz sekalian itu seperti menyempurnakan perjuangan. Kalau pernikahan itu menyempurnakan kehidupan, tapi kalau pindah tugas di Hidayatullah itu menyempurnakan perjuangan. Jadi karena beliau sudah kami singkat taruhnya, nama kami Muntadiruz Zaman Abdullah Sa'id. Kami dilahirkan di Hidayatullah Gunung Tembak. Pada saat itu kami anak ketujuh. Semua saudara kami yang pertama sampai keenam itu selalu mau dioperasi, tapi selalu alhamdulillah tidak pernah jadi. Dan yang terakhir kami sendiri itu akhirnya dioperasi karena kepalanya kebesaran. Jadi kepalanya nggak bisa keluar dari tempat normal. Jadi saya satu-satunya saudara yang kepalanya keluar dari tempat lain, jalan pintas. Nggak tahu takwilnya apa ini, takwilnya belum kami dapatkan sampai sekarang. Nama kami itu, nama bagi orang tua kami itu ada doa dan ada seperti wasiat dan ada seperti tugas. Ya, jadi nama bagi seorang kader itu seperti SK dari SDI. SK dari SDI itu nama bagi kader, nama bagi kader Hidayatullah itu seperti dapat SK dari Departemen SDI. Nah, kami alhamdulillah nama pertama ya itu artinya adalah anak pertama, kakak pertama itu namanya kebahagiaan artinya. Kemudian yang kedua, anak kedua namanya 1000 kebahagiaan. Dan yang ketiga namanya tentara Allah. Ini artinya saja supaya singkat. Dan anak ketiga dari anaknya almarhum itu setelah tentara Allah itu anak adanya artinya pertolongan Allah. Jadi setelah ada kebahagiaan tambah lagi 1000 kebahagiaan, pertolongan Allah, tentara Allah. Habis itu pertolongan Allah. Setelah pertolongan Allah datang, ada lagi adanya namanya kemenangan telah dekat. Fathul Qorib, kemenangan dekat. Nah, setelah kemenangan dekat ada kemerdekaan, kebebasan, maftuha. Jadi setelah kebahagiaan, tentara Allah, pertolongan Allah, kemenangan, kemerdekaan, yang terakhir Muntadiruz Zaman, orang yang ditunggu zaman. Jadi kami sampai sekarang itu selalu menunggu karena namanya selalu menunggu. Jadi belum bisa mengambil peran dalam satu program karena nunggu terus ini. Jadi insya Allah nanti kalau ganti nama baru berubah. Nah, kami alhamdulillah di Hidayatullah kami lahir. Ini baru ta'aruf aja ini sudah satu sesi materi kayaknya ini panjangnya. Kami lahir alhamdulillah di Balikpapan pada saat bulan Ramadan, hari Jumat, dan itu
Allah yarham Bapak itu meninggal pada saat kami kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Nah, setelah beliau meninggal, ini Hidayatullah agak bingung. Agak bingung karena ketika mereka guru-guru di Balikpapan bingung. Ini Bang Tasrin kalau di sini tidak ada yang berani hukum karena masih menghormati orang tua mungkin ya. Oh jadi gimana? Pada bingung kalau masukin Hidayatullah kemungkinan pertumbuhannya kurang maksimal. Akhirnya dipindah ke Surabaya. Ternyata masuk di Hidayatullah Surabaya, Lukmanul Hakim itu baru seminggu di situ dan seminggu itu ditaruh di Gesaus bersama Bang Khalid. Wah jadi serba salah, semuanya serba saling menyimpan perasaan, tidak bisa apa. Nah alhamdulillah ditakdirkan baru nyantri seminggu di Surabaya, tiba-tiba rombongan anak Hidayatullah yang mau masuk ke Al Irsyad Salatiga, Pondok Pesantren Islam Irsyad, Pondok Bahasa Arab. Akhirnya kami diangkat juga ke situ, dibawa oleh mereka. Jadi singgah di Hidayatullah Surabaya karena dilihat ada Bang Tasir, dibawa juga. Akhirnya sekolah dengan betul-betul santri tanpa diketahui orang tuanya. Jadi kami juga merasakan santri sesungguhnya. Jadi alhamdulillah tentang pengkaderan kami insya Allah sudah merasakan semua sebagai santri, sebagai kader inti, sebagai kader yang terlahir di Hidayatullah. Dan saya dari lahir sampai sekolah, setelah sekolah SMA, setelah SMA menikah, setelah menikah punya anak, selalu di pondok. Jadi dari kecil tidak pernah merasakan sekolah bersama santri putri, sama cewek tidak pernah merasakan. Pernah sekali waktu almarhum sakit di Jakarta, karena kita juga pindah ke Jakarta, disekolahkan sudah beli baju baru, celana baru, tas baru. Sekali masuk SD-nya bersama cewek. Barusan itu cuma sehari aja sekolah sama cewek. Jadi setelah siang pulang tidak sekolah lagi besoknya. Jadi baju, celana, tas cuma dipakai setengah hari aja. Dan alhamdulillah sekarang nikah itu Allah yang atur. Jadi waktu itu kami di Madinah tidak ada pikiran dan tidak ada bayangan dan tidak ada program untuk balik ke Indonesia. Uang tidak punya, kenalan tidak ada, pokoknya tidak ada bayangan untuk balik ke Indonesia. Padahal usia sudah 24 tahun. Singkat cerita di Rodoh kami lagi duduk bulan Ramadan, lagi duduk di Rodoh, tiba-tiba ada pemuda Arab nepuk samping anak muda juga. Indonesia, iya Indonesia. Sudah nikah? Belum, kata anak kan. Langsung dia bilang gini, gimana yuk? Saya berdoa calon saya, kamu juga berdoa calon kamu, kita gantian amin mengaminkan. Ya, kamu minta harapanmu calon istri seperti apa? Nanti saya aminkan. Oke, saya minta ya Allah, saya minta istri yang menghafal Quran, penghafal Quran. Dia aminkan. Dia juga minta, saya aminkan. Singkat cerita, tiba-tiba kerajaan Saudi ada TKW membunuh majikan, tenaga kerja perempuan wanita membunuh majikan di Arab Saudi. Dan membunuh majikan. Akhirnya saat itu kerajaan Arab Saudi bikin peraturan teroris terkait teroris, sumbangan masjid dari orang Saudi ke Indonesia tidak boleh ditransfer, harus ngambil uang sendiri, uang tunai. Jadi kalau ada orang Arab mau bantu orang Indonesia bangun masjid, itu tidak boleh ditransfer, harus ngambil sendiri ke Arab. Singkat cerita, gara-gara itu ada orang Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk ngambil uang saja. Dan setiap orang itu punya batas maksimal uang tunai yang dia bawa, uang euro, dolar euro. Jadi kalau lewatin bandara itu terdeteksi berapa uang, berapa ikat yang ada di kantongnya. Maka begitu ternyata pas dihitung-hitung 10 orang yang bawa uang euro. Orang Indonesia mau bawa untuk uang masjid ke Indonesia. Pas sudah dibagi-bagi uangnya yang mau dibawa, ternyata uangnya lebih. Orangnya kurang, uangnya lebih. Akhirnya saya yang dipanggil, Bang, ayo kita berangkat ke Indonesia. Oh, saya ini belum siap apa-apa. Baju, nggak usah bawa baju ke Jakarta. Jadi kebalik Indonesia itu udah bawa baju, beli tiketnya di bandara, beli tiket di bandara Jeddah. Wah sudah sampai di Indonesia,
uang itu ditaruh semua di apartemen Jakarta. Satu spring bed itu uang euro semua untuk masjid. Gara-gara sampai di Indonesia umur 24, ibu, wah ini pas untuk nikah. Jadi Ibunda Aida nanya sama saya, Zir, mungkin ada nama yang diingat gak? Nikah. Aku bilang nggak ada yang aku kenal nama perempuan di Hidayatullah. Siapa mungkin ada kira-kira yang diincar? Nggak ada juga. Jadi gimana? Apa yang pengennya? Penghafal Quran. Dan alhamdulillah istri saya itu baru 7 bulan di UM, baru masuk santri baru. Tapi dia sudah hatam Quran sebelum masuk UM. Sebelum masuk UM sudah hatam Quran. Jadi begitu bilang penghafal Quran, pas alhamdulillah ada penghafal Quran di UM. Alhamdulillah dinikahkan, dan perjalanan nikah mungkin nanti disambung kapan-kapan, dan insyaallah alhamdulillah di Bekasi ini berkah karena baru 3 minggu. Mohon doa dari hati Ustaz-ustaz sekalian, alhamdulillah sudah ada nanti kader yang akan lahir di Bekasi insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi insyaallah nanti Silarnas sudah ada kader Bekasi. Jadi kami pindah 11 tahun nikah, itu jumlah usia tahun kami nikah sama dengan jumlah rumah yang kami tempati. Jadi dan itu SK semua. Ini penanggung jawabnya beliau. Jadi beliau ini, saya setiap lahir pasti ada SK pindah rumah. Jadi 6 anak kami yang sudah lahir 6 itu rumahnya tidak pernah sama lahirnya, selalu pindah rumah. Dan alhamdulillah semakin menikmati pindah tugas. Jadi anak-anak itu tidak kaget lagi kalau pindah tugas, karena dari lahir mereka selalu pindah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila waktu telah kami isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.